Sebuah filosofi tidak akan hadir tanpa adanya pencarian makna. Filosofi hadir seperti halnya manusia yang terus-menerus berproses. Begitu pula dengan perjalanan kopi untuk menjadi minuman yang siap dinikmati, yang memiliki filosofi tersendiri. Berbicara tentang minuman seduh yang satu ini, sebelum kopi kekinian mulai merajalela. Sejak dahulu, kopi dengan racikan tradisional sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Entah hanya sebagai pengantar aktivitas pagi atau sebagai teman pelipur diri. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Di antaranya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, termasuk Provinsi Bengkulu. 81,87% produksi kopi Robusta berasal dari sentra Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Nah, seperti kopi yang saya pegang ini merupakan kopi dari Bengkulu. Pada dasarnya semua kopi itu enak, tinggal cara kita menikmatinya. Jadi ngopi-ngopi lah baik, jangan banyak teori. Ya, arti kopi itu kalau untuk saya sendiri adalah sebuah kenikmatan, inspirasi, dan kejujuran. Halo, ngapain ini? Ini kita lagi sortir biji kopi yang di vape. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Nanda. Mas Nanda. Iya. Nah, Sobat Petualang, Mas Nanda kayaknya lagi beraktivitas milih-milih biji kopi nih ya? Iya. Biji kopi apa ini, Mas? Kalau yang ini jenisnya Robusta, kalau yang ini Arabica. Robusta sama Arabica. Iya. Kalau untuk kadar kafein itu sebenarnya lebih aman di lambung untuk yang Robusta atau Arabica? Sebenarnya kalau untuk aman di lambung, kadar kafein itu lebih tinggi itu di Robusta. Gitu. Sedangkan Arabica dia nggak terlalu tinggi kafeinnya, dan itu lebih aman buat lambung. Apalagi mungkin yang habis minum kopi mual gitu kan, sebenarnya Arabica yang lebih aman. Kalau untuk dari segi rasa, kira-kira gimana? Apa bedanya rasa kopi Robusta sama kopi Arabica? Kalau rasa jelas berbeda karena mungkin dia ditanam di ketinggian yang berbeda. Kalau di Robusta itu biasa di ketinggian 700 meter mdpl, kalau Arabica itu di atas 1000 biasanya. Oh, Dan itu pasti berpengaruh di rasa. Oh, jadi berpengaruh ya, mulai dari tempat menanam. Ya, tempat menanam. Gitu. Terus pada saat pemetikan atau itu juga enggak? Ya, Biasanya biji kopi yang seperti apa sih yang sudah bisa dipanen? Apa yang benar-benar merah, matang, sudah agak-agak lembek, atau merah segar gimana? Ya, kalau yang bagusnya tentu red cherry ya, yang merah bijinya. Coba sebelum mau dipanen. Nah, dan itu nanti diproses ya akan menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Kalau dipanen sebelum merah itu biasanya kita sebutnya kopi asalan. Kopi. Iya. Baik, bisa Petualang. Mungkin yang masih setengah matang ya, itu Iya. namanya kopi asalan. Terus kalau sudah proses pemetikan, biasanya kita melakukan proses apa lagi? Proses pasca panen itu ya kalau di kita kebanyakan memakai ya natural, proses kering, dijemur. Kemudian ada juga yang wet, yang basah. Ya,
full wash gitu. Itu biar supaya cepat keringnya, dan itu juga banyak petani yang mengakalinya karena mereka tak punya tempat jemur. Dan apalagi di ketinggian kan sering hujan, jadi mengakalinya dengan proses full wash gitu. Ya, berarti setelah dijemur, kemudian baru di Nanti, roasting, dimasak. ya setelah jadi seperti ini nanti disortir lagi kan, mana yang defect, mana yang ini cacat kopinya, Oke, seperti itu yang Anda ya lakukan, kita sisihkan gitu. Setelah pemetikan dilakukan, buah disortasi berdasarkan kualitasnya. Fase ini memisahkan kopi dari buah-buah yang rusak. Proses pengolahan buah ceri kopi inilah yang disebut sebagai proses pengolahan kopi pasca panen. Pada proses ini juga berpengaruh dalam menentukan karakter dan rasa. Ada yang berlobang, ada yang busuk, yang hitam bijinya kan, makanya kita singkirkan. Oke, yang busuk itu yang seperti apa sih, Mas? Ya, yang ini ada yang hitam, ini yang kosong. Nah, yang ini kan cacat busuk ya? ya, tidak sempurna bijinya. Mungkin karena proses waktu pengeringannya, waktu penjemurannya ada jamur dan segala macam, itu dipengaruhi. Jadi ternyata memang ya, sobat petualang, untuk mendapatkan hasil kopi yang baik itu memang benar-benar harus dipilih Ya, harus untuk diproses dengan sebelum baik. proses roasting atau memasak. Proses tersebut meliputi panen. Setelah panen dan disortir, sorting adalah proses pemisahan biji-biji kopi. Agar mendapatkan jenis kopi yang berkualitas, selanjutnya kopi akan dipisahkan dari biji dan buahnya. Proses pasca panen pada umumnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu wet process dan dry process. Sobat petualang, setelah kita memilih biji kopi tadi, sekarang kita akan melakukan proses mengupas, menyisakan biji kopi. biji atau proses huller ya. Ya, namanya. penggilingan. Proses huller penggilingan biji kopi. Pengupasan kulit buah dapat dilakukan dengan cara ditumbuk atau menggunakan mesin pengupas atau huller. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan green bean atau biji yang siap disangrai. Selanjutnya, green bean yang telah dihasilkan perlu dilakukan disortasi akhir yang bertujuan memisahkan kotoran dan biji yang pecah. Ini bijinya akan dikupas atau langsung digiling? Ini udah dikupas, sudah dilakukan pemisahan dari kulit ceri, kulit ari, itulah dilakukan huller. Huller itu pemisahan antara kulit buah ceri dengan kulit ari. Seperti ini menjadi green bean. Ini namanya green bean. Ya, ini green bean. Ini karena proses kulit dasarnya sudah dilakukan pemisahan ya. Ya, setelah dijemur. Setelah proses tadi, kita akan melakukan proses pemilihan biji-biji kopi yang Iya. bagus ya, Iya, sortir. disortir. Jadi biji-biji yang tidak bagus harus Kita bisa. Berarti setelah proses ini kita akan melakukan proses sortir ya Bang? Iya, Pemilihan biji kopi yang bagus. iya. Memisahkan yang mana dia ada yang pecah dengan kulit gabah yang masih terbawa bekas proses kita melakukan huller ya kan. Jadi kita lakukan sortasi, kita sortir biji untuk seragam untuk kita melakukan proses roastingnya. Roasting. Iya. Berarti habis sortir kita baru roasting. Baru di memasak roasting biji ya. kopi. Setelah roasting baru kita melakukan proses berikutnya. Bijinya ada Bang? Oh ini Iya. ini contoh yang setelah proses penjemuran. Setelah kulit ceri dan kulit ari dilakukan proses pemisahan. Kan sebelumnya kita melakukan penjemuran ya kan. Nah, dilakukan proses pemisahan ini pada ketentuan keringnya kurang lebih di 12%. Dia udah ada tanda bahwa kopi ini udah kemuncang.
udah bisa didengar goncangnya. Itu udah bisa kita lakukan proses pemeriksaan kulit ini. Nah, dengan menggunakan mesin huller dan hasilnya, nah dia keluar seperti ini, green bean. Nah, ini hasil dari proses kita melakukan huller tadi. Berarti ini biji kopi yang sudah dihuler tadi ya Bang? Iya, yang sudah huller. Ini Bedanya hasilnya ya? seperti ini. Nah, ini beda. Ini sebelum dan ini sesudah. Sebelum dan ini sesudah. Ya. Ya. Nah, kan setelah dia menjadi green bean ini ya kan, kita lakukan proses selanjutnya yaitu pemilihan untuk melihat keseragaman profil biji. Dalam arti kan ini masih ada yang pecah. Nah, yang pecah masih ada bekas gabah ya kan. Ini kita lakukan pemisahan agar proses biji kopi ini rata sama untuk kita lakukan proses roasting, melakukan proses sangrai. Setelah biji kopi disortir, selanjutnya biji kopi perlu disangrai atau dikenal dengan istilah roasting. Roasting ini wajib dilakukan agar rasa kopi memunculkan rasa aslinya. Semerbak aroma khas kopi memenuhi ruang roasting. Roasting kopi atau yang dikenal dengan istilah sangrai ini merupakan proses penting dalam pengolahan kopi. Ada 3 tingkat kematangan roasting, yakni light roast, medium roast, dan dark roast. Masing-masing tingkatan roasting bisa membentuk karakter dan cita rasa kopi yang berbeda. Biji kopi yang telah di-roasting sebaiknya perlu dilakukan resting. Proses resting adalah waktu istirahat biji kopi, karena pada rentan waktu tertentu, kenikmatan biji kopi sedang mencapai puncaknya. Alat roasting yang kita gunakan tadi itu, Bang, berapa kapasitas? Berapa kilo? Oh ya, kapasitas mesin sangrai yang kita gunakan tadi itu untuk kapasitas 1 kilo. Bisa lebih di 1,2 ya. Untuk merosting dengan alat tadi ya? Ya, untuk kita melakukan proses sangrai dengan alat tadi yang kita gunakan. Itu alat sangrai yang kita gunakan itu untuk kapasitas 1 kilo. Nah, bisa lebih di berat 1,2 kilo. 1,2 kilo. Ya. Dan untuk sebelum proses roasting memang harus perlu ditimbang dulu atau bagaimana? Jadi gini, kenapa dilakukan penimbangan tadi? Itu untuk menentukan berat butir per biji atau berat rata-rata untuk menentukan teknik roasting apa yang akan kita gunakan. Oh begitu. Ya. Memang teknik roastingnya itu seperti apa aja sih Bang? Kayak misalnya ini termasuk jenis roasting apa? Teknik roasting itu kan ada 3 ya kan, ada fast, ada slow, ada kompleks. Nah, jadi yang kita gunakan tadi menggunakan teknik kompleks. Kompleks ya. Dengan hasil roast bean-nya ya ini medium to dark. Jadi ini hasil roasting itu juga ada tingkatan ya Bang ya? Sudah ada juga tingkatan. Yang ini berarti kita berada di level medium. Di levelnya apa aja sih Bang? Sebenarnya level roasting itu? Level roasting itu ada di light, medium to dark, dan dark. Dark itu yang tingkat hitamannya lebih hitam, lebih pekat gitu. Kalau untuk standar roasting di Indonesia sendiri biasanya yang apa
Yang light atau medium atau dark banget Bang? Standar untuk pecinta dan penikmat kopi di Indonesia itu lebih ke medium dan medium to dark. Medium to dark. Nah ya, karena pada dasarnya kan penikmat kopi di Indonesia ini ada yang ingin menikmati seduhan kopi itu dengan menggunakan teknik brewing ya kan. Otomatis dia kan tanpa menggunakan gula atau campuran apapun. Benar. Sedangkan medium to dark itu lebih dinikmati oleh penikmat dengan menggunakan campuran rasa seperti gula, susu, gula aren. Nah, itu lebih ke medium to dark proper roasting yang digunakan. Berarti untuk dari hasil rasa setelah di roasting itu juga berbeda. Berbeda, menentukan proper roasting menentukan untuk rasa seduhan. Dan setelah proses roasting itu biasanya akan melakukan proses apa Bang? Apakah sudah bisa langsung kita giling dan langsung kita seduh? Oh belum. Jadi gini, setelah kita roasting sangrai, hasil sangrai ini kita lakukan namanya resting. Resting. Nah, resting itu waktu fase dari hasil dari proses roasting ke proses penyeduhan. Itu dengan waktu minimal 8 jam. 8 jam. Ya, lebih menggunakan plastik yang Sedap memang. kedap ada aluminium foil itu. Oh, di aluminium Ya, foil. karena kan pada dasarnya kan untuk agar aroma dan rasa kopi ini tetap terjaga. Oh iya Nah, itu. iya benar. Dan setelah itu baru bisa digiling. Bisa digiling Dan untuk proses keseduhan. Ya. Oke. Nah, sobat petualang, berarti setelah ini kita akan melihat proses penggilingan dan menyeduh kopi. Seluruh elemen pengolahan kopi dapat mempengaruhi cita rasa kopi, dari tanam, proses pengolahan setelah panen, dan terakhir tentunya melalui berbagai teknik seduh atau brewing. Walaupun dengan jenis kopi yang sama, ternyata ketika diproses dengan teknik yang berbeda, bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Sebelum diseduh, dari mana keberbedaannya di Hai Bang. Ya Mbak, Ya, dengan siapa Bang namanya? Reza. Bang Reza ya, Ya. barista di sini. Iya Mbak. Oke. Nah, sobat petualang, sekarang saya sudah bersama Bang Reza yang merupakan barista di cafe ini. Setelah proses roasting tadi, kita akan melakukan proses penyeduhan kopi. Dan untuk proses penyeduhan kopi ini biasanya dilakukan dua cara, bisa manual ataupun juga elektrik. Bang Reza, saya mau tanya nih, kalau untuk proses penyeduhan itu proses apa dulu yang harus dilakukan? Oh, kalau untuk penyeduhan, setelah beans itu di roasting, alangkah baiknya kita resting dulu. Oke. Setelah resting, Ya. baru kita giling sesuai kopi apa yang pengen kita minum. Jadi beda macam kopi, beda juga gilingan, beda seduhan, beda gilingan. Beda rasanya dari hasil itu juga pasti beda rasanya. Beda pasti beda. Beda rasa ya. Oke. Yuk sobat petualang, kita lihat bagaimana proses penyeduhannya. makin tinggi rasionya. Setelah dibasahin kertasnya tadi, baru kita masukin kopinya ya. Baru masukin kopi yang kita giling tadi.
setelah ini diberi airnya berapa sih takaran airnya? Ada nggak? Ada Mbak, itu kan ada yang namanya rasio perbandingan antara kopi dan air. Jadi tadi kan kita pakai kopinya 15 gram. Ya, 15 gram. Jadi kita coba pakai rasio 1:14 coba. Rasio itu kan kayak rumus dalam penyeduhan kopi. 1 itu kopi, 15 itu air. Jadi kalau 15 gram kopi dikalikan kan 15 dikali 15 Ya. berapa dapatnya? Itulah jumlah airnya. Oke. Oh begitu Kita ya. kalikan dulu Mbak ya. Jadi pakai ada rumus ya, Iya, sobat Mbak. petualang, biar rasanya pas. Kita seduh Mbak ya. Oke. Berarti ini sudah selesai penyeduhan dengan cara V60 tadi. Iya, metode V60. Metode V60. Jadi ini kopi hasil yang dibikin tadi udah langsung bisa dinikmatin Mbak. Oke. Berarti ini bisa dapat berapa banyak ya, berapa gelas nih? Kurang lebih. Kalau untuk ukuran gelas-gelas kayak gini bisa lah untuk 2 orang. 2 orang. Boleh Mbak? Coba. Nah, ini adalah hasil kopi yang kita sebut tadi. Ini jenis kopi Arabica. Iya, Gimana Arabica. saya? Saya pengen coba, tapi kayaknya saya buka dulu. Dilihat rumahnya emang wangi banget loh, sobat petualang. Saya mau coba. Rasanya emang agak ada asam-asamnya kayak gitu. Manis sih iya ya. Iya, iya. Manis, ada memang rasa kopi asli, kopi tanpa gula. Ternyata perjalanan kopi untuk bisa sampai ke penikmatnya memiliki cerita serta proses pengolahannya yang panjang. Sebuah perjalanan kompleks yang memeras waktu, pikiran, tenaga. Serta cita rasa yang berbeda pada setiap cangkir yang disajikannya, sebagaimana setiap manusia memiliki arti atas kehidupannya sendiri. Filosofi kopi hadir dalam setiap pribadi yang menikmati. Ternyata untuk mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat itu memerlukan waktu yang panjang dan kompleks, mulai dari proses cooling, kemudian proses sortir dan juga roasting. Next, kita akan ketemu lagi di episode Sang Petualang selanjutnya. Sampai jumpa!